Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Haleluya. Apa kabar hari ini? Yang kabarnya luar biasa boleh lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan terima kasih buat hari ini kami boleh datang bersama-sama. Menikmati hadirat-Mu, memandang wajah-Mu. Kami percaya hari Minggu itu bukan akhir dari minggu yang kami jalani. Tapi hari Minggu adalah awal dari minggu yang kami akan jalani. Dan kami mau mengawali minggu ini dengan bersyukur sama Tuhan, memandang wajah Tuhan, datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kami butuh bimbingan-Mu. Kami butuh untuk terus ingat bahwa kami dikasihi, bahwa kami tidak dilupakan. Kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tangan-Mu, ini janjiku. Segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku. Ku milik-Mu selamanya. Mari katakan dengan percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun kau bersama, kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu. Dengan janji-Mu selamanya. Katakan, oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Dia gak pernah meninggalkan kita. Kemanapun ku bersama, kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Katakan dengan percaya, Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Amin. Oh Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku
selamanya. Mari sembah Dia. Katakan kata-katamu. Oh layak disembah, semua darimu, semua bagimu. Oh kami bersyukur, sungguh baik, sungguh baik. Oh yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah aku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah timbul dalam hati, tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Kami bersyukur. Oh Tuhan, tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Selalu dekatku. Terima kasih. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, Yeshua Mashiach Elohim. Kami berseru, kami agungkan Engkau. Sungguh baik Kau, sungguh baik Kau. Tak ada yang seperti-Mu di dalam hidupku. Hanya Kau yang terbaik. Sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Rasakan kasih-Nya, rasakan jamahan-Nya. Tak pernah Kau lupakan diriku, walau seringkali ku melupakan-Mu. Walau seringkali ku tak setia, namun Kau tetap setia. Walau ku lupakan-Mu, Kau tak pernah melupakan aku. Terima kasih Yeshua HaMashiach, terima kasih. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, pandang wajahnya. Ku menyembah. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di tempat ini. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku menyembah. Ketika kami masih berdosa, Engkau mengasihi kami. Ketika kami sibuk sendirian, Engkau mengasihi kami.
ketika kami tidak menghormati, ketika kami tidak menghargai Engkau, Engkau tetap menganggap kami bernilai di mata-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Katakan ku menyembah-Mu. Di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu. Katakan Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya. Kami percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk ku hidup. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk ku hidup. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, Yeshua, 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 Yahweh, 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 Yahweh. Mari agungkan Dia, sembah Dia, panggil namanya Yeshua HaMashiach, Kau hadir di sini. Yeshua HaMashiach, Kau hadir di sini. Yeshua HaMashiach. Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, disembah, disembah, disembah. Oh, kalama, kalama, shigere, layak Allah, layak Allah, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Segalanya, mari angkat tanganmu, katakan Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, lebih dari apapun. Engkaulah segalanya, amin. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya.
katakan dengan segenap hatimu, Ku hidup karenamu dan hanya untuk selamanya. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan. Sekarang kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali dapat melayani saudara dimanapun saudara berada, baik yang di gereja, dan kali ini saya melayani di gereja Letimojong YHS Makassar, maupun yang menonton online di YouTube di YHS Media. Jangan lupa untuk saudara yang online untuk like, subscribe, and share channel ini. Jika saudara melihat tayangan firman ini, imani ada maksud Tuhan yang akan disampaikan untuk setiap pribadi saudara. 2022 Year of Healing and Restoration. Tema Januari dimulai dari kesembuhan dan pemulihan hati. Mengapa dimulai dari hati? Amsal pasal 4 ayat 23 berkata begini, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah sumber kehidupan. Bible mengatakan karena di hatilah sumbernya. Dari hati terpancar keseluruhan kehidupan yang meliputi pikiran, rasa, dan kehendak manusia. Di Bible dicatat orang sadar akan sesuatu dalam hatinya, berdoa dalam hati, merenungkan dalam hati, percaya dalam hati, ragu pun dalam hati, dan seterusnya. Semua dilakukan oleh hati. Hati juga adalah pusat rasa. Hati yang gembira, hati yang penuh kasih, hati yang takut, hati yang berani, hati yang khawatir, hati yang penuh amarah, hati yang sedih, dan sebagainya. Dan berbagai kehendak manusia dilakukan atas dasar niat hati. Jadi, hati ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini melalui Amsal pasal 4 ayat 23 mengingatkan kita untuk waspada menjaga hati. Ada 3 kebenaran tentang hati dari ayat tersebut yang ingin saya expose secara tekstual. Yang pertama, prioritas hati. Pandemi ini banyak orang menganggap kesehatan paling berharga. Semua rela bayar harga, beli vitamin, bahkan melakukan pengobatan yang mahal untuk tetap sehat, untuk sembuh. Pria wanita rela bayar mahal hanya demi menjaga rambut agar tidak rontok, kulit agar tidak kusam atau keriput, operasi sana-sini supaya menjadi tetap awet muda dan menarik. Orang-orang kaya yang rumahnya mewah rela membayar security, pelihara anjing penjaga untuk menjaga rumah. Karena di rumah ada banyak barang berharga, permata, peralatan elektronik, sertifikat, dan lain-lainnya. Banyak orang berusaha keras menjaga hartanya, menjaga kesehatannya, menjaga keluarganya, menjaga tubuhnya. Namun sedikit yang memahami prioritas utama untuk menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23 saya baca dalam terjemahan NIV, New International Version, berkata begini, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kalimat pertama, above all else, di atas segalanya. Ini membuktikan bahwa hati
Di atas segalanya, lebih berharga, lebih penting dari hartamu, dari kekayaanmu, keluargamu, kesehatanmu, dari segala apapun di bumi ini. Melalui firman hari ini, saya mau mengingatkan hatimu adalah prioritas utama untuk kau jaga, untuk aku jaga, untuk kita semua jaga hati kita masing-masing. Dengan kata lain, start from your heart. Perkataan kita, Bible menyebutkan, juga dimulai dari hati timbulnya. Di Matius pasal 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati. Ada sih orang yang mulutnya kalau bicara itu seperti silet. Bicara nada datar, tetapi tajam dan melukai. Padahal dia sendiri yang berbicara seperti merasa biasa saja. Tapi kata-katanya menyakiti keluar dari mulut orang tersebut. Karena apa saudara? Ternyata karena hatinya pernah disakiti. Pernah terluka sebelumnya. Sehingga itu terbawa luka hati dan ketika dia berbicara, bicaranya itu seperti silat. Adakah saudara yang menemukan pasanganmu atau anakmu atau saudaramu atau orang yang kau kenal, bicaranya datar, tetapi seperti silat tajamnya? Ketahuilah saudara, mungkin hatinya pernah terluka sebelumnya. Atau masa pertumbuhan waktu masa remajanya penuh dengan kepahitan. Sehingga akhirnya setelah dia dewasa, bahkan setelah dia punya rumah tangga, punya anak-anak, luka hati itu masih terbawa. Hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang. Itu hati yang terluka. Ada lagi saudara orang yang tinggi hati. Cenderung saat berbicara, ia akan suka merendahkan orang lain. Mungkin yang lebih miskin dari dia, yang penampilannya lebih buruk dari dia, memperlakukan orang semaunya sendiri. Karena dalam hatinya dia merasa lebih dari orang lain tersebut. Saya mendapati banyak orang yang tidak pandai menjaga hatinya sendiri. Dan juga tidak pandai menjaga hati orang lain yang berada di dekatnya. Sehingga akhirnya banyak orang terluka karena dirinya. Saudara-saudara, iblis tahu persis kebodohan manusia, keengganan manusia, kelengahan manusia dalam menjaga hati. Iblis tahu dia tidak dapat menyerang roh manusia yang sudah lahir baru. Karena kita in Christ, kita memiliki Kristus, kita ada di dalam Kristus, sehingga iblis dengan pandai menyerang hati manusia, agar manusia melukai dirinya dan melukai sesamanya. Itu adalah tipu muslihat iblis. Di Yohanes pasal 13 ayat 2 berkata begini. Dan ketika perjamuan malam hampir usai, iblis menaruh ke dalam tubuh Yudas, bukan. Ke dalam pikiran Yudas, bukan. Ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Pengkhianatan Yudas terjadi karena iblis menaruh ke dalam hati Yudas. Sehingga Yudas merasa bersalah pada akhirnya dan endingnya dia lakukan suicide, bunuh diri. Lukas pasal 8 ayat 12, yang jatuh di tepi jalan adalah mereka yang mendengar firman itu. Kemudian iblis datang dan mengambilnya firman itu dari hati mereka. Agar mereka jangan menjadi percaya dan diselamatkan. Iblis mengambil dari hati. Agar orang jadi tidak percaya.
dan tidak diselamatkan. Iblis tahu pentingnya hati, karena hati mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di bumi, bahkan sampai kelak di dalam kekekalan. Hari-hari ini saudara, dalam permasalahan hidup apapun, saya mau beritahu kepada saudara, prioritaskan hatimu melebihi yang lain. Jika kita tidak memahami kebenaran ini, hati kita itu akan menjadi sasaran empuk untuk dipermainkan oleh iblis. Katakan bersama saya, hati adalah yang terpenting. Kalau saudara mengikuti di online, tulislah di kolom komentar. Hati adalah yang terpenting. Baik, sekarang lanjut. 3 kebenaran tentang hati. Yang pertama tadi, prioritas hati. Yang kedua, proteksi hati. Balik ke Amsal pasal 4 ayat 23 dalam NIV. Above all else, di atas semuanya. Jadi itu prioritas. Guard your heart. Jagalah hati. For everything you do flows from it. Guard your heart. Jagalah hati yang kau punyai itu. Banyak anak Tuhan yang tidak pandai menjaga hati. Membiarkan unsur dari luar mempengaruhi hatinya. Saya tidak ingin ada jemaat hidup menderita akibat salah meresponi faktor dari luar yang mempengaruhi hatimu. Ya, kalau saudara melihat contoh gambar ini, saya sengaja tunjukkan gambar monyet tutup telinga, tutup mata, tutup mulut. Apa yang saya maksudkan dengan gambar itu? Tutup telinga maksudnya jangan mendengar hal-hal yang dapat mempengaruhi hatimu buruk. Tutup mata, jangan melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi hatimu buruk. Tutup mulut, jangan bicarakan yang dapat mempengaruhi hatimu buruk. Di Bible ada banyak contoh pribadi yang membiarkan hatinya terisi hal-hal negatif. Contoh yang pertama, Saul. Dia telinganya mendengar orang-orang memuji, mengeluk-elukan Daud. Hatinya panas dibakar api kebencian. Saul tidak menjaga hati hingga dipenuhi amarah dan memburu Daud hingga ingin membunuhnya. Dia membiarkan telinganya terbuka. Dan akhirnya buruklah pengaruh di hati dan timbul niat untuk membunuh. Contoh yang lain, Sarah. Dia tidak menjaga hati. Hatinya dibiarkan dikuasai kemarahan pada Hagar dan mengusirnya. Perkataan dan tindakan Sarah membuat Hagar sakit hati. Dan perselisihan terjadi sampai hari ini. Karena bukan telinga yang terbuka sembarangan, mulut yang bicara sembarangan. Yang ketiga, Daud. Daud membiarkan matanya terbuka tanpa kendali melihat Batsheba. Dia tidak menjaga hati, hatinya dibiarkan mengingini wanita, istri Uria, hingga muncul keinginan jahat, yaitu Daud memerintahkan pembunuhan berencana terhadap Uria, suami Batsheba. Dan endingnya, Uria terbunuh mati. Kenapa?
Dia tidak menutup matanya. Yang seharusnya bisa mempengaruhi hati yang buruk itu. Penting di sini menjaga hatimu. Jika tidak perlu didengar, tutup telingamu. Jika tidak perlu dikatakan, tutup mulutmu. Jika tidak perlu dilihat, tutup matamu. Saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih dari siapapun sangat memperhatikan hati manusia. Di Bible ada seorang wanita Samaria yang kita tahu, dia adalah wanita haus akan cinta. Wanita Samaria ini, ia memiliki lonely heart. Hati yang sepi, hati yang kosong. Tapi kekosongan, kesepian hati tidak dapat dipenuhi oleh cinta yang dia cari dari para pria. Pria yang pertama, pria yang kedua, pria yang ketiga, terus berganti sampai pria yang kelima, tetap kosong. Dia punya 5 suami dan pria yang sekarang dipacarinya pun tidak bisa memenuhi kekosongan hatinya. Tuhan Yesus tahu keadaan wanita ini yang hatinya lonely, merasa sepi. Dan Yesus mengatur perjalanannya sedemikian rupa untuk bisa bertemu dengan wanita Samaria ini hanya untuk menyembuhkan hatinya dan memenuhi kekosongan, kesepian hatinya. Saya mau sampaikan kepada saudara, the cure of lonely heart is to be alone with Jesus. Obat dari hati yang sepi adalah sendirianmu bersama Yesus. Itu the cure. Itu adalah cara untuk kau sembuh dari rasa sepi. Yesus ingin kita ini alone with Him. Sendiri bersama Dia. Perhatikan saudara, anugerahlah yang datang untuk menemukan dan menyembuhkan hati yang sepi. Ketika hati yang kosong itu diisi oleh kehadiran Yesus, dari hati itu seperti menjadi sumur yang memancar aliran air keluar. Di Amsal pasal 27 ayat 19, seperti air yang mencerminkan wajah. Begitu juga hati manusia akan mencerminkan dirinya, akan mencerminkan manusianya itu. Kalau saudara melihat ada air, saudara melihat di sana akan mencerminkan wajahmu. Engkau bisa melihat wajahmu di air itu. Demikianlah hati. Hati manusia mencerminkan manusia itu. Mau tahu hatimu? Kau bisa lihat dari wajahmu. Nah, wanita Samaria yang kesepian ini, sebelum bertemu Yesus, dia adalah orang yang minder, menghindari untuk bertemu banyak orang, malu dengan masa lalu, takut menghadapi hidupnya yang berantakan. Namun saat setelah bertemu Yesus dan Yesus mengisi hatinya, sesuatu terjadi. Perubahan terjadi. Hati yang kosong oleh Yesus dipenuhi dengan kehadirannya. Pria surgawi. 5 pria yang dia cari tidak bisa memenuhi kekosongan hatinya. Pria yang ke-6 juga tidak bisa memenuhi kekosongan hatinya. Tetapi ketika Yesus, pria surgawi yang ke-7, itulah solusi atas kekosongan hatinya. Terpancarlah dari diri wanita itu keberanian
untuk bicara, bertemu orang, bersaksi tentang Yesus, sehingga seluruh kota menjadi percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Ini keren, luar biasa. Adakah dari antaramu jemaat yang ada di gereja maupun yang sedang melihat tayangan ini online di YouTube? Adakah engkau merasa hampa hidupmu? Merasa kosong hidupmu? Obat kekosongan hati adalah sendirian bersama Yesus. Build intimacy, membangun keintiman secara pribadi dengan Yesus. Hati dipenuhi oleh Kristus Yesus, hidup seseorang akan berubah dan akan menjadi berkat buat banyak orang. Dirinya diubahkan, orang lain juga akan alami dampak dari kasih Tuhan yang mengalir melalui dirinya. Hari ini sadari bahwa hidupmu telah dipenuhi dengan Kristus Yesus. You are in Christ. Kita semua di dalam Kristus. Hidup kita dipenuhi dengan Kristus. Alamilah perubahan hidup. Agar siapapun orang yang kau temui, kau ajak bicara, akan diberkati, disegarkan, diperbaharui, dan alami kedamaian. Karena Kristus Yesus ada di dalam dirimu, terpancar keluar, menjamah mereka juga. Itu cara menjaga dan memulihkan hati yang kosong. Lalu bagaimana dengan hati yang kotor? Apa masih bisa dijaga atau dipulihkan? Saya beritahu kepada saudara, tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Biarlah kita memberi diri untuk memenuhi hati kita dengan firman-Nya, dengan hadirat-Nya. Terus ada di dalam dirimu, meluber, dan terus membersihkan hatimu. Kalau sudah melihat segelas kopi hitam, jika kau tuang air putih terus menerus di dalam gelas itu, terus kau tuang ke dalam gelas itu, lama-kelamaan hitamnya akan pudar. Terus kau tuang, semakin pudar, terus kau tuang, akan hilang kopinya dan gelas akan penuh air yang jernih. Begitu juga dengan hati manusia. Apapun yang kau alami dalam hatimu sebelum ini, sekotor, sesakit, seterluka, bagaimanapun hatimu, beri dirimu, kasih Yesus mengalir. Firman Yesus terus memenuhimu. Hadirat Yesus terus ada dalam hidupmu. Yang kotor pun akan dibuat olehnya menjadi jernih. Yesus Kristus Tuhan di Golgota sudah membuat bersih semua dosa kesalahanmu. Dan sekarang kau sudah diselamatkan oleh karya sempurna Yesus di Golgota. Sekarang kau masih ada di bumi sebagai warga surga. Menghapus dosa saja, Dia mampu melakukannya. Apalagi membersihkan hatimu. Tuhan mau supaya engkau memberi diri untuk alami hadirat-Nya dan bersihlah hatimu. Di Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa, permohonan, disertai ucapan syukur. Ketika kau serahkan hatimu pada Elohim, melalui doa, permohonan, disertai ucapan syukur, apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ayat 7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.
damai sejahtera Elohim akan menjaga hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi, di dalam Kristus Yesus, in Christ, hatimu terjaga. Yang terakhir sekarang saudara, saya sudah menyampaikan kebenaran tentang hati. Yang pertama, prioritas hati. Yang kedua, proteksi hati. Sekarang yang ketiga, terakhir, potensi hati. Balik ke Amsal pasal 4 ayat 23. Disebutkan tadi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bila kita tahu pentingnya hati, bagaimana menjaga hati, maka perhatikan saudara, daripadanya mengalir segala sesuatu. Wow, ada potensi besar yang keluar melalui hati kita. Ada banyak ayat-ayat firman menyebutkan dari dalam hati ada sumber kesembuhan. Kemudian aku akan memercikkan air yang jernih atasmu, menjadikanmu tahir. Aku akan membersihkanmu dari segala kenajisan dan dari segala berhalamu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, menaruh roh yang baru di dalammu. Kemudian aku akan menjauhkan hati yang keras dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan kepadamu hati yang pengertian. Perhatikan saudara, Tuhan memberi hati yang baru. Bagi setiap kita yang hatinya terluka, saat ini, beri dirimu dijamah. Tuhan memberikan hati yang baru pada setiap kita yang terluka. Bila ada saudara yang merasa hatimu rusak, tidak dapat dipulihkan atau disembuhkan, percayalah di dalam Kristus, Dia sanggup menyembuhkan hatimu, Dia sanggup memulihkan hatimu. Dan engkau diberi hati yang baru. Bukan hati yang keras, tapi hati yang pengertian. Hati yang sakit membuat tubuh juga sakit. Hati yang keras membuat hidup seseorang ikut keras. Di Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Tetapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Jika semua orang paham ayat ini dan hidup di dalamnya, maka kesembuhan akan menjadi bagianmu. Engkau mendapatkan obat. Tetapi karena banyak yang tidak memahami ini, sehingga semua datang ke dokter, semua datang ke apotek, semua mengandalkan kekuatan manusia. Utama andalkan Tuhan, hati yang gembira. Tidak salah pergi ke dokter, tidak salah ke apotek. Tetapi tidakkah saudara tahu, dari hatimu ada sumber kesembuhan, ada potensi besar, yaitu kesembuhan tubuh, kesembuhan jiwa, mengalir dari hati yang gembira. Lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari firman yang saya sampaikan, keinginan saya. Tuhan Yesus menginginkan hatimu sembuh, hatimu pulih. Jadi dalam nama Yesus. Semua yang mengikuti tayangan ini, hatinya sembuh, hatinya pulih. Jadi dalam nama Yesus. Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Katakan bersama saya, hatiku sembuh. 1, 2, 3, hatiku sembuh. Saudara bisa tulis di kolom komentar, hatiku sembuh karena Yesus. Ada potensi besar. Bukan hanya sumber kesembuhan, tetapi juga sumber kebahagiaan. Hati yang gembira itu terpancar
pada wajah kita. Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat wajah berseri. Tetapi di dalam luka hati ada semangat yang patah. Banyak manusia berusaha memperbaiki wajahnya. Mau operasi wajah berapa kali pun, dipermak model apapun. Jika hatimu tidak gembira, wajahmu akan tetap muram dan tidak akan terpancar kebahagiaan. Hati yang terluka tidak ada semangat, tidak ada gairah, tidak ada keinginan. Orang seperti itu adalah orang yang memprihatinkan. Perhatikan saudara, ketika Paulus ada di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Bagaimana dia mengajar jemaat di Filipi melalui suratnya kepada orang Filipi itu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Paulus berkata, rejoice in the Lord. Filipi pasal 4 ayat 4 itu tulisan Paulus. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nasihat Paulus untuk bersukacita dalam kesusahan, dalam persoalan, bahkan di dalam penjara. Nasihat ini menjadi sangat bermakna dan hidup sekali. Karena apa? Karena Paulus sendiri menghidupinya dan melakukannya. Bukan dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan yang buruk. Ketika dia ada di dalam penjara, Paulus bersukacita di dalam Tuhan. Kuncinya hanya satu, yaitu apa? Rejoice in the Lord, bersukacita di dalam Tuhan. Jadi bersukacita itu ada di dalam Tuhan. Dalam surat Filipi ada 5 kali muncul kata sukacita dalam bahasa Yunani kara. Dan 11 kali muncul kata bersukacita dalam bahasa Yunani kairein. Kara dan kairein dua-duanya berasal dari kata yang sama, karis, yang artinya grace. Sukacita, bersukacita, berbahagia, itu hanya ada di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Makanya jangan heran ketika kita melihat orang, mungkin dia sedang di dalam kesulitan, dia masih punya alasan bersukacita. Dia masih bisa bersukacita. Why? Semua karena anugerah. Saya rindukan saudara. Saudara paham akan kebenaran ini. Mana ada orang hidup tanpa persoalan? Mana ada orang hidup tanpa tantangan? Semua pasti alami. Tetapi kau masih punya alasan untuk bersukacita. Karena apa? Itu anugerah Tuhan. Karena anugerah, hadapi kesulitan pun engkau bisa bersukacita. Dan the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Dan puji Tuhan saudara, kita ada di gereja yang saya deklarasi sebagai gereja jemaat yang hidup under grace. Di bawah anugerah. Oleh sebab itu, tantangan apapun di 2022, kebahagiaan dan sukacita tetap akan kau temukan. Karena anugerah Tuhan itu cukup bagi saudara untuk melewati semua masalah. Dan endingnya adalah kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Siapa mau alami sukacita dan kebahagiaan? Silahkan saudara lambaikan tangan saudara. Ketiklah di kolom komentar. Saya bisa bahagia karena anugerah. Saya bisa bahagia karena anugerah. Baik saudara, potensi besar apalagi dari hati.
bukan hanya sumber kesembuhan, sumber kebahagiaan, tetapi sumber kehidupan. Dari hati ada sumber kehidupan. Di Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan hatimu kamu percaya bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 10, sebab dengan hati seseorang percaya, ia dibenarkan, dengan mulut seseorang mengaku dan dia diselamatkan. Dengan hati kau percaya, kau dapatkan sumber kehidupan kekal sebagai warga surga. Katakan bersama saya, hatiku percaya Yesus. Hatiku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Baik saudara, mari kita sekarang review pemberitaan firman kali ini dari awal sampai akhir ini. 3 kebenaran tentang hati. Yang pertama, prioritas hati. Melebihi segalanya, hati adalah prioritas kita. Yang kedua, proteksi hati. Melebihi segalanya, hati mesti dijaga. Karena dari sana, damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu kau dapatkan. Yang ketiga, bukan hanya prioritas hati, proteksi hati, potensi hati. Ternyata dalammu itu ada potensi yang luar biasa. Hati yang gembira itu sumber kesembuhan. Hati yang bersukacita sumber kebahagiaan. Hati yang percaya Yesus Kristus Tuhan, engkau dapatkan kehidupan yang kekal, sumber kehidupan kekal. Dan semua kita dapatkan adalah karena anugerah. Dan biarlah di 2022 ini kita hidup dari anugerah kepada anugerah kepada anugerah. Dan sepanjang tahun ini oleh anugerahnya kita alami kesembuhan dan pemulihan yang besar-besaran. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, 18 Januari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan 11 siang waktu Indonesia Timur, saudara dapat mendengarkan playlist lagu-lagu rohani terbaik dari YHS Media. Sebagian besar lagu dalam album Pilihan Lagu Rohani Terbaik 2022 ini merupakan hasil karya dari Pastor Hana Hadisiswantoro dan dinyanyikan oleh worshiper dari seluruh gereja YHS yang ada di Indonesia. Kiranya album Pilihan Lagu Rohani Terbaik 2022 dari YHS Media ini dapat menjadi berkat buat saudara dan memberi warna bagi kekristenan Indonesia. Segera subscribe YouTube YHS Media agar saudara dapat menerima notifikasi terupdate dari kami. School of Success atau SOS bekerja sama dengan STT Bisandri akan membuka kelas SOS online melalui Zoom dengan materi yang telah diperbaharui. SOS online bertujuan untuk memperlengkapi jemaat dan aktivis melalui pendalaman firman Tuhan dengan metode mengajar yang sangat sederhana, mudah dimengerti, dan aplikatif bagi pertumbuhan rohani dan membangkitkan semangat untuk melayani. Pada tahun 2022, lulusan SOS Online akan mendapatkan transfer kredit jika ingin melanjutkan jenjang studi ke strata 1 STT Bisandri. SOS Online akan diadakan setiap hari Jumat, dimulai tanggal 4 Februari, pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Segera daftarkan diri Anda melalui 081 2525 3000.
Yesua Hamasiah, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki, seperti Dana, OVO, atau GoPay, dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Sungguh baik, teramat baik Tuhan, terima kasih. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari jemaat yang sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji, menyembah, kita sudah mendengar firman, saudara juga sudah membawa persembahan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, saya mau ingatkan kepada saudara, untuk saudara subscribe yang belum subscribe, dan juga share video ini kepada rekan-rekan saudara, supaya ketika mereka mungkin sedang alami kekosongan hidup, melalui khotbah ini mereka temukan bagaimana cara
supaya berbahagia dan beroleh damai sejahtera. Gereja online YHS dan saudara sebagai jemaatnya, biarlah saudara memakai media sosial saudara untuk memproklamirkan Yesus. Untuk mempromosikan bagaimana beribadah di rumah Tuhan. Bagaimana pentingnya mengikuti ibadah online sekalipun. Dan biarlah bukan hanya yang ada di mimbar saja yang melayani, tetapi siapapun saudara setelah usai ibadah ini memakai media sosial saudara untuk melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengangkat tangan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Masiah oleh kekuatan kuasa Roh Kudus memberkati saudara. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau pulang, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, diberkati semua usaha studi karier yang sedang kau tekuni, diberkati dalam berkat Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya doa ini dijawab dalam nama Yesus. Katakan amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi pada ibadah-ibadah yang berikutnya. Yesus Masiah bless you.